Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pertemuan ketiga yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen saya yaitu Pak Hadi yang telah memberikan saya tugas kuliah, yaitu membuat sebuah video tentang materi-materi sebelum yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen, sehingga saya sebagai mahasiswa disuruh untuk menjelaskan hal-hal yang terperinci untuk pembahasan hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Yusri. Saya semester 5, prodi saya manajemen. Langsung saja kita mempersingkatkan waktu. Saya di sini akan menjelaskan materi perencanaan dan pengembangan karir. Pengertian perencanaan dan pengembangan karir yaitu merupakan suatu proses perencanaan yang kemungkinan para karyawan untuk mengidentifikasi sasaran karir dan jalur-jalur menuju ke sasaran tujuan tersebut. Adapun perencanaan dan pengembangan karir mungkin bukan hal yang terbayang saat kita masih balita. Saat balita, kita hanya mengenal cita-cita, atau waktu ditanya, cita-cita kamu apa, yang kita miliki jawaban seorang anak yaitu jawabannya polos pun mengalir, ingin menjadi dokter atau tentara, polisi, guru, dan banyak lagi. Baik, tanpa kita sadari saat itu sebenarnya kita sudah melakukan percakapan masa depan tentang karir. Meskipun setelah kita beranjak dewasa, banyak yang cita-cita kita yang kita inginkan itu meleset, atau karena banyak hal atau banyak sudah mengerti apa ini arti dunia, dan kita seorang pun memahami bahwa skill saya ada di sini dan cita-cita saya ingin ini, maka lebih besar keinginannya untuk ke situ. Lalu kapan kita harus lebih serius memikirkan perencanaan dan pengembangan karir kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menarik tahap demi tahap agar bisa menggapai karir yang diinginkan? Oke, kita bahas dulu mengenai pengertian dan pengembangan karir itu. Karir menjadi hal yang akan kita kejar setelah menyelesaikan pendidikan. Selain tentu saja mengejar uang sebagai penghasilan, kita juga mengejar prestasi untuk menaikkan harga diri dan kebanggaan tertentu untuk diri sendiri dan kebanggaan untuk orang tua. Apa saja yang sebenarnya yang harus kita siapkan sebagai elemen utama perencanaan dan pengembangan karir? Ada 3. 1, kita harus mengetahui, yaitu namanya pengetahuan. Baik, elemen pertama dalam perencanaan dan pengembangan karir adalah pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas. Setelah mencapai pendidikan, jadi ketika kita selesai kuliah S1, contoh S1, apa rencana selanjutnya yang kita miliki? Apakah cukup sampai jenjang S1 lalu mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, ataukah ada yang banyak lagi yang kita pikirkan, ataukah kita akan lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Baik, jadi pengetahuan berhubungan langsung dengan kerja otak. Di dalam indikasi soalnya, seberapa pintar kita di antara yang lain? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Alat ukurnya tentu nilai-nilai yang kita dapatkan, seperti contohnya ketika kuliah, proses pembelajaran kita diukur melalui IPK yang kita dapatkan. Kita dapat melihat beberapa lowongan seringkali mencantum di persyaratan IPK dalam deskripsi pekerjaan tersebut. Tunggu, saya bagi cahayanya dulu.
Baik, sesuaikan realistis mungkin antara kenyataan yang ada di lapangan dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Jangan dipaksakan. Dengan demikian kita bisa mengukur diri kita di mana perlu di kemampuan yang kita miliki. Kemauan ini adalah sementara kemauan adalah potensi diri kita sendiri. Contoh, pegawai akan bekerja keras untuk bisa tetap berada di tempat bekerja. Ini terjadi di tahun-tahun pertama. Yang kedua itu adapun tahap lanjutan. Di tahap pegawai mulai memiliki keinginan untuk merubah nasib dan menaiki jenjang yang ada di perusahaan. Adapun harga diri membuatnya merasa harus bisa dipromosikan oleh perusahaan. Melihat banyak junior masuk, maka ada perasaan ingin menunjukkan ekstensi pada mereka bahwa kita ini bisa lebih dari karyawan yang mau masuk tersebut. Tahap ini berlangsung pada pegawai dengan usia 30 sampai 45 tahun. Ketika ada penawaran promosi jabatan, maka mereka biasanya berusaha mengejar. Yang ketiga, tahap mempertahankan. Ketika berada di tahap ini, pegawai sudah tidak berhasrat untuk naik jenjang dan cenderung berusaha mempertahankan posisinya agar lebih baik. Di saat ini, pegawai sudah merasa puas dengan keuangan dan posisinya, bahkan sebagai berpikir masih di pekerjaan sudah bersyukur. Yang keempat, ada tahap pensiun. Setelah sekian tahun bekerja di tahap ini, pegawai akan berhenti dari tempatnya bekerja. Entah karena usia atau bisa terjadi pengarahan jumlah karyawan secara tiba-tiba karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Setelah masuk tahap pensiun, sebagian mungkin akan memilih istirahat saja dan memiliki usaha di rumah. Sebagian lain mungkin berhenti beraktivitas, adapun produktivitas memutuskan mengurus keluarganya saja. Sebagian lagi akan mencari pekerjaan di tempat lain jika merasa kebutuhan hidup masih banyak yang harus dipenuhi. Merasa harus kita bekerja sehingga tidak ada pekerja itu tidak terlalu mencari biaya harian. Baik, adapun langkah-langkah perencanaan dan pengembangan karir. Untuk mencapai karir gemilang, terhadap langkah-langkah yang dapat kamu lakukan. Langkah-langkah tersebut berikut. 5. Menyusun visi dan misi hidup, yaitu visi dan misi hidup adalah panduan untuk merencanakan hidup setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Beberapa hal yang harus direncanakan adalah apa yang kita inginkan ini di masa depan. Apakah kamu ingin punya kendaraan terlebih dahulu atau rumah misalnya. Kemudian kamu membayangkan dalam beberapa tahun ke depan kamu akan menjadi apa, pencapaian apa saja yang kamu dapatkan. Penulis sukses dari guru profesional. Baik, itulah materi tentang pengembangan karir. Ada banyak yang kita bisa ketahui di dalam sebuah pengembangan karir. Menurut kita, bahwasanya bahwasanya pengembangan karir atau pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas. Setelah mencapai pendidikan, jadi kita selesai kuliah, kita harus merencanakan terlebih dahulu kita ini mau kemana, bukan? Jadi sebelum kita menjenjang karir, kita memang harus merencanakan terlebih dahulu bahwa kita ingin ke sini. Jadi kita sudah ada panutan untuk ke depan. Itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan tentang pengembangan dan perencanaan karir, yaitu kesimpulannya itu jangan kita sebagai pemuda jangan mudah menyerah, karena semua bisa karena terbiasa. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar untuk ke depannya, untuk contoh untuk Indonesia. Kita harus berjuang untuk sebagai pemuda yang punya potensi yang lebih bagus lagi ke depannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam.